Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Metals episode ke-4. Sekarang gue sedang bersama temen gue, President of Yeay. Belum, President of South Jakarta Student, lalu aktivis di Centennials, yaitu Centennials. Centennials. Ya. Centennials. Soalnya kan gue English banget, jadi pikir Oke. by Centennials. Oke, ini teman-teman gue sekarang, Caca Rosyadi. Halo. Gak Caca Rosyadi sih. Bisa siapa? Yes, Caca Rosyadi ya? Caca Rosyadi. Kan Khofifah Aksya Rosyadi. Maksud Iya. gue lu nyebutinnya nama panjang aja. Oh iya, Khofifah Aksya Rosyadi. Gak apa-apa lah, Caca Rosyadi aja lah. Orang kalau Khofifah Aksya nggak tahu siapa. Oke. Taunya Caca. Oke. Tapi dipanggil Khofifah. Enggak, no. Udah, tolong manggilnya Caca aja, fix. Oke. Gak ada yang manggil Viva. Oke. Cak, lo di South Jakarta Student di ketua dari tahun 2000. 2000 berapa ya? 18. 2018. Terus di Centennials itu 2019 akhir sih. 2018 akhir, jadi 2018 dong. Kan waktu itu kita Gimana ya, gua ketemunya di taman Iya, itu tahun berapa? 2020 kan? 2019. 19. Iya. Oh Itu iya, September. 2018 ya. Iya. Itu udah hampir satu setengah tahun lah ya. Setengah tahun. Udah mau 2 tahun. Hmm. Lu ceritain dulu dong, Cak, sedikit tentang diri lo, tentang lo sekolah di mana aja, lalu Dari SD. TK boleh kalau lo ingat. Bebas Ingat gue dong, karena TK mama gue sendiri. Oh, Jadi TK-nya gue di TK Lakso, TK nyokap gue sendiri. Terus nepotisme SD-nya di SD. Enggak gitu kan. oh gitu. Oke. Terus SD-nya di SDN Makassar 07 pagi. Terus kalau SMP-nya gue MTS Nakalim, MTS Negeri 7 Model Jakarta, dan SMA-nya di 113 Jakarta. Yeay, mana anak PK suaranya? Tolonglah kasih suara. Krik. Terus lo sekarang kuliah di Brawijaya University. tapi lo ini kuliah yang kedua kan, maksud gue. Ya bisa nggak usah disebutin gitu. Ya nggak apa-apa, kita terbuka aja. Iya sih, kuliah yang kedua. Kemarin lo kuliah di Poltekkes. Poltekkes. Poltekkesnya Kemenkes Jakarta 3. di bidang ambil apa? Di keperawatan. Keperawatan. Tapi jadinya kayak 5 tahun tuh profesi nurse. Jadi kayak di 4 keperawatan sama 1 tahun profesi. Itu udah satu paket. Gimana sih jelasinnya? Oh, Ngerti kayak magang gitu apa gimana? Bukan. Jadi kalau di Poltekkes itu ada jurusan namanya prodi profesi nurse. Itu masuknya di jurusan keperawatan. Jadi kuliahnya tuh 4 tahun sama 1 tahun buat profesi. Kalau misalnya gimana sih jelasinnya, gue nggak ngerti. Lah nggak tahu, gue mana tahu Poltekkes kayak gimana. Jadi kata Jemat. Ya udah oke. Ini nggak ada cut, nggak ada edit, nggak ada sensor, nggak ada cut. Ya Allah, tolong dong, Jadi ini semua- gue kayak orang tolol banget. Gak apa-apa, Mantan kampus gue. Oke, skip aja begitu. Terus lo sekarang di UB ngambil Agroekoteknologi. pertanian berarti. Pertanian, Fakultas Pertanian. Cita-cita lo jadi apa? Jadi petani. Petani. Seriously, gue nggak boleh. Kenapa lu Petani ketawa? enggak, petani Ini mengelola pertanyaan. pertanian apa kayak gimana maksud Ini gue? pertanyaan. Kenapa lu ketawa? Petani enggak, maksudnya dari Poltekkes terus tiba-tiba lu masuk pertanian, lu Iya. jadi petani. Iya. Tapi sebelumnya di percakapan kita yang off the record itu, yang Oke, udah lama oke. itu, lu punya cita-cita lain. Kan gue punya plan 2 dong. Lu punya berapa plan? 2, Yang pertama jadi neurologi. neurologi, oke. Tapi ternyata tahun ini gue nggak keterima di kedokteran lagi. Jadi ya udah keterimanya di pertanian. Pertanian. Oke, terus kenapa ngambil pertanian? Gue duduk dulu. Oke. Nanti ini nggak ada yang putih-putih. Oke. Oke, kenapa pertanian? Tani tak akan mati. Bisa lebih agak itu enggak? Ini Pertama- maksudnya biar durasinya panjang loh. Pertama gini, gue mikir, jadi kenapa akhirnya gue milih 2 jurusan, kalau nggak kesehatan, pertanian, belajar dari COVID juga sih. Yang nggak mati sekarang itu ya kesehatan, terus pangan, sektor-sektor yang esensial juga buat kehidupan manusia kan. Jadi kenapa gue awalnya pengen banget jadi dokter, terus neurologi, terus sekarang jadi petani. Ya pokoknya, you can, kebayang nggak sih maksud gue? Ya udah gitu. Di bidang pangan ya? Bidang Food pangan. estate, oke. Dan ada lagi sih yang lainnya, maksudnya kayak kenapa gue pengen masuk di pertanian juga, Ada ceritanya gitu? ada ceritanya. Gimana tuh? Panjang. Oke, ceritain aja nggak apa-apa. Nggak. Durasi Biar- kita banyak kok. Tenang. Jadi dulu itu, nggak dulu sih, sekarang pengen majuin aja sih sektor pertanian. Biar dikelola sama milenial, supaya image-nya tani yang, you know,
itu bisa segera tersembuhkan. Karena pertanian itu sebenarnya bisa dijadikan industri ya sebenarnya. Iya, industri. Cuma gue juga belajar sih teknologi itu masuknya jadi industri pertanian kan. Kalau di jurusan gue. Tapi lo kalau gue tanya kenapa industri pertanian itu nggak begitu hot ya, nggak begitu seksi gitu di dalam dunia industri atau usaha. Itu dia. Padahal itu dia. Karena banyak ya, karena yang dari pengalaman gue ya, dari setiap gue ke waktu itu gue ke tempat sekolah bokap gue di Bekasi, itu kebanyakan sawah-sawah itu udah dipatok, udah untuk jadi perumahan, untuk jadi apa segala macem, but nggak diolah aja gitu sawahnya, nggak diolah secara massal gitu. Menurut lo kenapa? Alasannya? Gak menarik mungkin. Mereka mikirnya ngapain ngelola sawah, padahal sumber kehidupan lu di situ. Makanya kenapa perlu banget anak muda yang ikut terjun, supaya image itu hilang sih menurut gue. Kayak petani dikiranya ya, jangan lagi petani dibilang yang lusuh, kumel lah, inilah, yang nggak punya pendidikan. Nggak lagi sekarang. Gimana caranya supaya kita maksimalin kondisi pertanian di Indonesia, ya dimaksimalin sama anak muda juga. Kalau menurut gue gitu sih. Jadi lo udah punya visi gitu di pertanian akan seperti apa? Makanya kenapa plan gue juga. Dan itu tuh dua-duanya udah gue bikin kira-kira ntar 10 tahun ke depan kalau Caca jadi kedokteran kayak gimana, 10 tahun ke depan kalau di pertanian kayak gimana. Ini udah long term project lo kalau di pertanian seperti apa? Pengen bikin startup tani muda gitu, jadi kayak mengintegrasi petani-petani di Indonesia, khususnya sarjana pertanian yang baru lulus, gimana caranya supaya lo bisa maksimalin lahan di lingkungan rumah lo atau di lingkungan kampus lo. Tapi itu diintegrasi gitu loh, biar kolaborasi terus kan geraknya. Terus apa lagi ya? Nggak ada. Berarti oke lo baru ada itu doang ya? Lo mau bikin startup untuk... Nggak, tapi itu menarik sih, karena kebanyakan, as you know lah, banyak banget lahan kosong lah ya. Lahan kosong yang nggak dimanfaatkan sebagai pertanian gitu, untuk bertani, untuk berkebun dan segala macam. Dialihfungsikan untuk pemenuhan kebutuhan papan kan sekarang. Iya, untuk komersil lah, untuk komersil juga. Dan padahal kalau kita lihat di luar negeri itu banyak justru orang-orang yang menghabiskan. Tapi di sana tuh kenapa? Coba lu mikir deh, kenapa di sana kok bisa maksimal gitu pemanfaatannya? Tahu nggak kenapa? Culture sih kalau buat gue ya, karena kalau di luar itu, ini dari yang gue perhatiin ya, dari yang kalau misalkan gue nonton dokumenter apa segala macam, kalau di luar itu mereka lebih kayak menganggap bahwa berkebun itu sesuatu yang fun gitu, karena ya kalau orang sana kan masa tuanya kan banyak juga yang berkebun, mereka bikin kebun di belakang rumahnya, juga banyak. peternakan. Kan kalau di sini kan kesannya kayak kalau lo udah tua ya pengennya ngabisin duit doang gitu, nggak punya plan masa tua gitu, pengen liburan apa segala macam, nggak melakukan sesuatu yang... Iya benar. Jadi lu lebih ke culture-nya mereka ya? Iya. Kalau gua di sini stigmanya yang beredar itu kayak gimana? Yang kayak gimana? Lu kalau denger petani gimana ngeliatnya? Petani ya biasa aja sih, maksud gue ya profesi yang biasa aja gitu, sama kayak peternak yang memang berkaitan langsung sama padahal itu yang paling esensial. Iya. Ya maksud gue itu. Petani yang itu cuma bisa di apa ya menurut gue? Apa sih namanya tuh revitalisasi? Bukan revitalisasi. Reformasi. Bukan reformasi. Mau apa sih ini? Nggak, maksudnya di reform gitu, di pembentukan kembali. Bisa sih. Bisa. Dan itu bisa di reform itu sama pemuda. Iya. Yang bisa menghilangkan image-image itu kan cuma pemuda doang. Dan menurut gue karena sejarah di Indonesia itu adalah sejarah pemuda juga ya. Dari zaman Sumpah Pemuda, dari zaman Budi Utomo, terus peristiwa Rengas Dengklok, apalagi reformasi 98 sampai yang terakhir ini reformasi di korupsi yang terakhir, yang tahun 2019 tanggal 24 September juga baru ulang tahun. Iya. Semoga segera selesai. Iya. Itu juga anak muda yang gerak mat. Dan menurut gue jadinya di sini lu bisa ngambil pelajaran gitu. Perubahan itu baru terjadi ketika anak muda yang turun. So lu mau mengubah ini di bidang yang lo pertanian ini. Oke, berarti tadi di pertanian itu plan B berarti ya, bukan plan A. Plan A lo adalah sebagai neurolog. Gue pengen tahu. Spesialis neurologi sih jadinya. Iya, long term project lu di sana apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Gimana sih? Ya jadi dokter. Jadi dokter neurologi, spesialis. Tapi gue gak kepikiran buat bikin rumah sakit atau gimana sih. Gue pengennya itu, jadi kalau misalnya kerjanya jadi spesialis neurologi,
Tapi itu gue pengen banget bikin bis keliling sehat gitu loh, Mat. Jadi kayak rumah, kayak bis. Mobil, tapi itu kayak kesehatan, tapi itu terjunnya ke desa-desa. Dan itu gratis, for free. Sama kayak perpustakaan keliling gitu ya? Kayak perpustakaan keliling, tapi ini kalau ini pelayanan kesehatan. Pelayanan gigi sama pelayanan kesehatan check up kayak gitu. Dikelola secara swasta atau? Nah ini tuh gue mikirnya pengennya individu kan, makanya kenapa gue harus punya, apa namanya? Itu modalnya gede pasti. Jadi gue harus kerja selain jadi neurolog adalah berapa macam yang gue rencanain. Sampai akhirnya gue bisa beli bis itu. Sama supply obat-obatannya terus. Tapi itu butuh peran negara juga kan, karena cost-nya akan gede banget. Perlu peran negaranya maksudnya gimana? Ini gue naik kakinya kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Biasa aja lah udah. Ini nggak formal banget, lu nggak usah ingin terlihat seperti apa, orang-orang udah tahu yang nonton lu tuh orang-orang udah tahu kan siapa gue. Karena mereka tuh biasanya nontonnya udah tahu. Dan biasanya nonton nih kalau nggak teman-teman kita, followers gue, teman-teman bapak gue. Jadi nanti makanya di segmen kedua ini kita akan ngomongin banyak soal pendidikan. Kan bokap gue lama di birokrasi pendidikan. Jadi nanti kita akan ngomongin banyak di sana. Tadi gue mau nanya apa ya? Oh ya, negara. Karena kan supply kesehatan, lalu belum lagi menggaji dokter, lalu mencari tenaga kesehatan itu kan perlu effort yang besar gitu kalau semuanya dikelola sama swasta. Tapi bisa kan? Bisa, cuma it will take a long time. Ya, I will do it. Jadi lo nggak masalah gitu? Nggak masalah. Kan itu adalah mimpi gue yang ya, kalau misalnya tercapai, gue akan usahakan untuk tercapai. Jadi di bidang kesehatan itu aja? Lo nggak ada keinginan untuk membangun sesuatu gitu? No. Jadi gue awalnya itu sempat kepikiran buat bangun rumah sakit, cuman kalau gue pikir-pikir, itu justru lebih panjang lagi, Mat, perjuangannya kalau buat bikin rumah sakit swasta kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak stuck di situ aja kan. Maksud gue pengennya yang bisa menjangkau seluruh lapisan. Sampai bisa ke grassroots juga. Oke. Terus selama SMA ini kan lo aktif di organisasi ya? Lo tuh OSIS tuh dari SMP ya? Dari SMP. Mulai wakil ketua. Kelas SMP OSIS kan kelas berapa sih? Kelas 8 nggak sih, guys? Enggak, gue SMP kelas 7 OSIS, udah kelas 1 udah OSIS. Oh enggak, gue kelas 7 itu kayak masih magang. Magang nggak sih namanya? Pokoknya kelas 8 itu gue baru megang jabatan jadi ketua OSIS. Gue justru kelas 8 gak ikut, waktu itu ada masalah gue soalnya. Kalau menceritakan kualifikasi seorang Muhammad. Ya ini kalau anak-anak kecil angkatan gue tahu lah, maksud gue sebenarnya nggak masalah gitu, orang-orang masih berharap gue. Jadi waktu kelas 7 itu gue memang nggak tahu lah ya, mereka nggak apa, gue tuh masuk OSIS secara tidak sengaja juga gitu. Gue habis izin, habis keluar dari asrama gitu sama bokap gue pulang, ada rame-rame tuh malam-malam di sekolah. Gue bingung kan ada apaan nih kan. Katanya sih ada pendaftaran OSIS gitu. Oh ya udah gitu, besok sorenya kan biasanya kalau kita kan abis sholat asar tuh ada main futsal apa segala macem gitu. Gue ngeliat di sekolah tuh rame, gue samperin. Nah gue ketemu kakak kelas gue inget banget yang interview gue namanya Kak Regi waktu itu. Mat, lu mau masuk OSIS nggak? Tapi kan gue belum daftar bang. Udah nggak apa-apa, interview aja gitu. Ya gue interview lolos, ikut LDKS. Enggak, ikut LDKS dulu kan, ikut kayak baris berbaris gitu, PBB. Nginep tuh, belum sampai. Lalu nanti ada yang ke tersisi. itu ada teknisi kita di belakang kita, Rahma Putro. Teknisi, kameramen, manajer. Udah pokoknya dia manajer gua, guys. Terus setelah itu seleksi PBB, seleksi lagi baru ikut LDKS. Oke. LDKS, setelah itu diseleksi lagi, nah gue yang keterima. Sih sampai tunggu. Iya, prosesnya itu kelas 7 kan? Kelas 7 ya. Nggak, maksud gue kok dari kelas 7, kalau gue tuh dari kelas 8 mulainya, Mat. Nggak ngerti, mungkin sistemnya kayak gitu kali tiap sekolah. Ya. Terus gue ikut, masuk gue jadi humas. Humas itu kerjaannya kalau di SMP gue itu, waktu itu kan SMP SMA gabung ya, OSIS-nya masih gabung. Kerjaan kita tuh kalau misalkan ada pengumuman, itu kita ngumumin di masjid, biasanya habis sholat zuhur sama sholat asar biasanya. Oke. Itu misalkan nanti setelah kita sholat nanti ada yang nyamperin tuh, Mat, tolong ya ini diumumin, misalkan anak futsal suruh kumpul, anak basket suruh ngumpul, anak OSIS suruh ngumpul, semuanya tuh biasanya kita. Terus juga gitu, nah begitu gue masuk kelas 8, gue lupa juga sih kronologis aslinya gimana, cuma entah kenapa waktu itu gue digadang-gadang, maksudnya digadang-gadang gitu. Anak jadi kayak orang-orang tuh menganggap bahwa gue tuh bisa jadi ketua OSIS gitu, bisa jadi ketua OSIS, bisa jadi wakil, nggak tahu lah ya di antara dua itu.
Tapi kan lu di SMA yang ini juga ketua OSIS kan? Gue nggak ketua OSIS. Gue ketua OSIS di luar forum OSIS, tapi di dalam iya, ketua OSIS Jakbar. Gue nggak lolos, bahkan masuk dalam nama yang dipertimbangkan jadi ketua pun nggak gue. Oke, lanjutkan. Kayaknya gitu ya. Terus begitu kelas 8 sempat ada masalah. Jadi ada kaca mobil yayasan yang pecah. Dan itu gara-gara lu, Muhammad? Itu bukan gara-gara gue, terus? tapi gue ada di TKP. Oh iya. Amazing, dan kalau Kalian misalkan harus kita ada di sebenarnya itu dia pelakunya. Anak Demi ICM, Allah enggak. tolong ini Demi Allah. pelakunya sesungguhnya enggak, adalah Muhammad. semua anak ICM udah tahu siapa pelakunya dan gue nggak akan sebut nama, ada temen gue. Oke. Lalu saat itu karena kita semua panik, ada berempat tuh, kita semua panik. Dan itu nggak sengaja memang, misalnya itu panik, kita semua lari. Karena kita berempat lari, dikiranya kita berempat pelakunya, padahal cuma satu pelakunya karena kita panik. Jadi dari berempat itu ada salah satu pelakunya? Iya. Oh. Dan itu baru Ya ketahuan. berarti lu juga ikut berperan gak sih? Gue tuh datang belakangan, jadi mereka bertiga datang duluan. Itu setelah abis maghrib, pas makan malam. Abis makan malam, jadi kita makan malam tuh abis maghrib. Mereka bertiga duluan, terus gue ngambil, pas gue mau jalan, ada satu pembina asrama ustadznya gitu bilang sama gue, "Mat, tolong ambilin bapak minum dong," gitu. Ya udah gue belakangan dong, mereka duluan. Ya gue ngambil dia minum dulu karena kebetulan ustadznya juga dekat sama gue gitu. Gue ambil minum, gue baru nyampe tangga nih, baru naik gitu, kayak kan ada gunung, kayak bukit gitu kan. Iya, gue tahu, gue pernah ke ICM. Iya gitu. Astaga. Gitu. Pergi naik. Gue baru nyampe atas nih, baru nyampe selesai tangga. Tuh kaca udah ada yang pecah gitu. Oh, okay. Kaget dong gue. Pertama gue ngumpet di depan mobil gitu sama temen gue. Terus wah kita bingung kan, ini gimana nih? Yang mecahin siapa? Gak tahu gue juga gitu. Udah kita ikutan lari gitu ke asrama. Nah, akhirnya berempat-empatnya ngaku adalah yang maksudnya kalian berempat itu diduga sebagai pemecah Kita kaca. diduga dan kita tuh dipanggil ke depan sekolah. Di antara anak SMP, SMA 6 angkatan kita tuh dipanggil. Oh, pas lagi upacara? Iya. Andrit. Tapi belakangan ketahuan, nah itu bukan gue, bukan teman-teman gue, ada satu orang itu. Oke. Nah karena mungkin dia kelihatan mukanya paling baik gitu, yang nggak pernah kedengeran namanya. Ya kan yang gue nih 3, yang satu ketahuan bandel ya emang, yang ketahuan suka inilah. Yang satu lagi emang ya teman gue lah, setipe sama gue gitu, yang dibilang bandel enggak, dibilang baik-baik banget juga enggak gitu. Tapi nama kita tuh terkenal berdua. Ya udah ternyata yang satu ini yang mecahin. Nah, dia nggak dituduh sama siapapun. Nah, yang dituduh tuh yang kita bertiga ini, yang nggak ada yang curiga dia. Karena lu muka lu udah bandel banget dari awal juga. Orang kayaknya sih, udah bandel kayaknya banget. ya. Kalian bisa lihat dengan muka gue yang sangat baik hati. Bentar dulu, ini kan acara gue, ngapa gue ditelanjangin kalau kayak gini. Lagian lah emang mukanya bandel guys, lihat aja. Terus ya udah gitu. Begitu ada seleksi lagi OSIS, gue tuh udah nyampe sekolah, tapi gue nggak ikut. Gue nganggap kayak ya udah, gue nama gue kayaknya udah tercoreng. Iya. Tapi kan udah klarifikasi kan itu bukan udah, tapi ya mundur? gue masih nggak enak aja gitu. Gue merasa kayak ya mental anak SMP lah, masih belum sekuat sekarang gue. Tapi ya semua ini bukan salah. Tapi setelah itu akhirnya gue masuk ke MPK. Dan di MPK itu nama gue tuh disebutnya terakhir lagi upacara, dan gue lagi telat waktu itu, jadi gue barisnya misah. Oke. Begitu disebut namanya semua nama-nama bekas OSIS yang nggak masuk seleksi gitu, yang nggak ikut seleksi. Ya, gue pikir nama gue udah pasti nggak ada lah, nama gue udah jelek gitu. Ternyata? Begitu udah selesai, gurunya berhenti kan nyebutinnya. Betul baru belakangnya. Dan setelah lagi Muhammad, gue kaget dong, nama gue disebut lagi, gue dimasukin lagi dari MPK. Terus gue kayak, oh oke ya udah berarti gue masuk lagi gitu. Tapi ya MPK juga waktu itu gue nggak banyak kerja sih. Jadi ya udah gitu. Akhirnya mulai saat itu gue merasa kayak ya udah, kalau gue udah punya value apapun. Esensinya organisasi menurut lo apa sih? Itu kan nanti pertanyaan. Enggak apa-apa, gue mau nanya aja. Ini kan gue sebagai Najwa Shihab kedua kan. Iya. Tapi kan ini acara gue. Kenapa gue jangan ditanyain? Gak apa-apa, tapi kan gue harus menanyakan juga kepada podcaster gue. Sebenarnya gini ya. Kenapa lo ikut organisasi gitu loh, Mat? Gak ngerti gue juga. Karena kenapa lo melihat gue sesuatu dari organisasi? Gue merasa kalau organisasi itu kan melatih, gue nggak merasa ada kepemimpinan atau ada apa. Tiap orang punya cara memimpin masing-masing lah. Tapi kalau gue kan ada chemistry, ada teamwork, ada pertukaran ide di sana. Jadi ada interaksi diskusi. Ada interaksi diskusi, dan bagi gue kayak misalkan ketua, wakil ketua itu cuma jabatan struktural gitu. Pada akhirnya ketika gue menjadi ketua pun gue jarang mengambil keputusan yang gue kira itu keputusan gue sendiri gitu. Karena dalam mengelola organisasi gue sangat amat egaliter orangnya. Gue mengembalikan keputusan semua ke teman-teman yang lain gitu. Kita enaknya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Walaupun pada akhirnya gue harus tetap menekankan bahwa wewenang untuk ambil keputusan ada di gue. Tapi gue nggak boleh meninggalkan satu orang pun dalam pengambilan keputusan. Kecuali orang itu
udah ngomong, udah gue ikut aja atau enggak, ya udah gue ikut gimana kalian aja gitu. Berarti menurut itu wadah untuk berkembang ya? Yes. Untuk berproses? Ya itu pendewasaan buat pendewasaan diri di organisasi. Begitupun gue sih jawabannya, jadi sudah dijawab teman-teman. Ketika dia bertanya lagi, saya tidak akan menjawab. Males mikir ternyata dia. Udah berapa menit sih? Lanjut. Enggak, itu maksudnya pertanyaan gue loh yang diambil. Bentar, ini segmen 1 ya, Mat? Oh iya, terus student Jakarta... South Jakarta Student. South Jakarta Student. Kenapa South Jakarta Student? What is student Jakarta Student? What are they doing gitu? Apa yang lo lakukan dan dasar lo pembentukan South Jakarta Student? South Jakarta Student itu by the way itu bukan gue yang bentuk, itu gue melanjutkannya sampai ke pemimpinannya aja. Jadi by the way kenapa namanya South Jakarta Student teman-teman itu karena sekretariat. Sekretariatnya itu ada di Jaksel. Tapi isinya nggak cuma anak Jaksel, ada anak Jaktim kayak gue. Gue anak Jaktim. Terus tapi sekolah Jaksel kan? Sekolahnya Jaktim. Oh iya, 113 Jaktim. Gue 113 itu Jaktim. Rumahnya di Bekasi, kalau kadang-kadang ke Jakpus ya pokoknya random kan tuh. Bayangin aja, ada anak Jaktim tinggal di Bekasi, ada anak Depok tinggal di Tangsel, ada anak Tangsel juga, ada segala macam. Isinya itu banyak-banyak banget. Karena tapi namanya South Jakarta karena sekretariatnya di Jakarta Selatan. Oke. Dan kenapa waktu itu nanya apa sih? Gue lupa. What are they doing gitu? South Jakarta Selatan bergerak di bidang apa, ngapain pendidikan aja? Literasi. As in seperti apa? Bahas buku, kajian bareng, terus kita juga sering nonton film tiba kayak setiap malam Sabtu atau enggak malam Jumat kalau lagi free, nonton film habis itu dibahas, ini kira-kira filmnya kayak gimana, terus kalian tuh dari film ini ada value yang diambil seperti apa, terus itu dibahas di kehidupan itu dibahas di kehidupan yang secara apa sih namanya, kenapa sih gue nggak bisa ngomong? Secara apa? Secara menyeluruh, secara komprehensif, secara menyeluruh. Oke, terus sebenarnya itu bentuk kegiatan kolaboratif sih, karena gue merasa sekolah-sekolah itu udah banyak membuat dikotomi ya dari sekolah. Terlalu seperti apa? Individualis atau? Menciptakan individualis, terus juga dari bentuk sekolah favorit dan unfavorit, ataupun sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah pesantren, sekolah umum, itu udah dikotominya sendiri. Dan menurut gue nggak nemu persatuan, nggak nemu apa ya, persatuan pelajar kayak mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa. Lu tahu nggak sih kalau mahasiswa lagi turun demo itu kayak gimana rasanya, vibes-nya mereka bersatunya kayak gimana, itu lu nggak nemu di pelajar karena masih didikotomi sama sistem-sistem yang ada. So is it a mistake? Nggak juga sih. Oke. Karena kalau misalnya mau dibahas itu kesalahan juga kayak panjang gitu loh, Mat. Maksudnya nggak murni sekarang gini loh, nggak murni ini adalah kesalahan yang terjadi saat ini. Dari lama-lama itu udah banyak banget. Ini manifestasi dari pendidikan yang udah ada dari dulu gitu. Jadi tapi menurut lo bisa diperbaiki nggak sih? Bisa. Dengan cara? Wadah di luar itu. Ya seperti organisasi yang lo bangun itu. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Tunggu di part 2-nya. Video ini tuh gue ngawur banget sih, tapi gak apa-apa lah. Iya, biasa dia kalau ngomong suka ngawur. Tunggu di part 2 ya guys.